Jadi kita masuk ke dalam sedia nasal dan pulmonal. Di sini kita masuk ke dalam bagian anatomi fisiologi saluran napas, di mana sistem pernapasan dirancang untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk mencapai area pertukaran gas. Di sini kita masuk ke dalam bagian rongga hidung. Rongga hidung ini terdiri dari silia dan mukus, di mana silia ini adalah rambut-rambut yang halus yang bergetar secara ritmis untuk mendorong mukus ke arah nasofaring. Terus muskus sendiri adalah lendir lengket yang berfungsi menangkap partikel asing, debu, dan patogen, di mana dalam dunia farmasi itu muskus bisa menjadi penghalang penetrasi obat. Nah, kita masuk ke dalam bagian pohon bronkial hingga alveoli, di mana pohon bronkial ini sendiri adalah percabangan dari trakea, bronkus, hingga bronkiolus yang semakin mengecil, di mana memiliki fungsi untuk mendistribusikan udara ke seluruh lobus paru. Nah, kita masuk ke dalam alveoli. Alveoli sendiri adalah tempat pertukaran gas, di mana manusia memiliki sekitar 300-500 juta alveoli dengan total luas permukaan mencapai 70 hingga 100 meter persegi, di mana memberikan absorpsi obat yang sangat masif. Terus, alveoli juga dikelilingi oleh jaringan kapiler yang sangat rapat, sehingga jarak antara udara dan darah sangat tipis, yang memungkinkan difusi obat ke sistemik itu hampir saja terjadi. Nah, di sini keuntungan sedia nasalnya itu yang pertama adalah kaya vaskularisasi, di mana absorpsinya itu langsung ke aliran darah dan mencapai sirkulasi sistemik dengan cepat. Terus yang kedua adalah bypass first pass metabolism, di mana menghindari degradasi enzim mati dan meningkatkan bioavailabilitas obat. Terus yang ketiga adalah jalur nose to brain, di mana aksesnya itu langsung melalui saraf olfaktori dan trigeminal, sehingga obat itu melewati sawar darah otak untuk mencapai otaknya itu secara langsung. Nah, di sini ada hambatan sedia nasal, di mana yang pertama itu adalah clearance muskuliar, di mana silianya itu terus bergerak menyapu muskus ke belakang hingga tenggorokan, sehingga menyebabkan waktu tinggal obat di rongga hidung itu sangat singkat. Terus yang kedua adalah degradasi enzimatik lokal, di mana enzim lokal di mukosa nasal ini mendegradasi obat sebelum sempat diserap meskipun menghindari metabolisme hati. Nah, yang ketiga adalah volume terbatas, di mana kapasitas rongga hidung ini sangat kecil sehingga membatasi jumlah obat yang dapat diberikan dalam satu formulasi. Nah, kita masuk ke dalam sediaan pulmonal. Nah, di sini masuk ke dalam bagian awal yaitu deposisi partikel, di mana agar obat itu bisa bekerja, dia harus mendarat di lokasi yang tepat. Nah, ukuran partikel ini adalah penentu utama di mana obat itu akan berhenti. Di sini untuk ukuran lebih besar dari 5 sampai 10 mikrogram, maaf, di sini untuk ukuran lebih besar dari 5 sampai 10 mikro itu di mana tergolong terlalu besar sehingga mengakibatkan inersia partikel ini akan menabrak dinding tenggorokan dan biasanya itu tertelan. Terus kalau untuk ukuran 1 sampai 5 mikro, di mana ukurannya ini cukup kecil untuk melewati percabangan bronkus dan mencapai bronkiolus atau alveoli. Terus untuk ukuran yang lebih kecil dari 1 mikro, dia itu terlalu ringan hingga partikel ini berperilaku seperti gas, di mana mereka akan masuk saat inhalasi tetapi seringkali langsung keluar lagi saat kita membuang napas. Terus kita masuk ke dalam absorpsi alveoli, di mana alveoli ini adalah ujung dari saluran napas yang memiliki karakteristik yang unik, di mana dia itu memiliki membran yang tipis, sehingga jarak antara udara dan pembuluh darah itu sangat pendek. Terus yang kedua adalah memiliki luas permukaan yang besar, di mana paru-paru manusia ini memiliki luas permukaan yang setara dengan lapangan tenis. Terus yang ketiga, di mana karena karakteristik di atas, obat-obat besar seperti protein dan peptida, contohnya itu insulin hirup, dapat diserap ke pembuluh darah tanpa perlu melewati metabolisme lintas pertama di hati atau first pass metabolisme. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sediaan nasal dan pulmonal,
di mana yang pertama itu adalah volume cairan mukus, di mana jika mukus itu terlalu kental atau banyak, misalnya pada penderita asma atau PPOK, obat itu sulit menembus epitel. Terus yang kedua adalah laju pernapasan, di mana napas yang terlalu cepat dan dangkal akan menyebabkan partikel lebih banyak menabrak saluran napas atas. Terus yang ketiga adalah kelarutan dalam surfaktan, di mana paru-paru ini memiliki lapisan lemak dan protein, di mana obat itu harus larut di lapisan ini sebelum bisa menembus membran. Nah, kita masuk ke dalam mekanisme disposisi dan absorpsi. Di sini ada 3 cara utama partikel itu sampai di paru-paru. Di mana yang pertama itu adalah inersia impaksi, di mana partikel yang besar ini akan menabrak dinding saat ada belokan di saluran pernapasan. Terus yang kedua adalah sedimentasi gravitasi, di mana partikel ini akan mengendap karena gaya tarik bumi terutama jika pasien menahan napas sejenak. Terus yang ketiga adalah difusi Brown, di mana pergerakan acak partikel ini di mana pergerakan acak partikel yang sangat kecil yang akhirnya menyentuh dinding alveoli, di mana terjadinya tabrakan molekul udara sehingga menyebabkan gerakannya itu terjadi acak secara konstan. Di sini ada parameter BA, BE sediaan inhalasi, di mana yang pertama itu adalah perbedaan mendasar tentang uji BE, di mana sediaan sistemik seperti tablet itu jauh lebih mudah diuji karena obat itu langsung masuk ke dalam aliran darah atau sirkulasi sistemik. Sementara itu, inhaler bersifat lokal sehingga obat itu bekerja langsung di paru. Nah, sehingga sangat sulit untuk mengukur kadar obat tepat di lokasi kerjanya. Terus ada korelasi data in vitro ke in vivo, di mana menggunakan alat seperti cascade impactor, di mana distribusi ukuran partikel obat itu dipisahkan secara tahapannya. Kemudian data ukuran partikel ini dikorelasikan untuk memprediksi deposisi obat di dalam paru-paru manusia. Terus yang ketiga adalah parameter utama, di mana fraksi partikel harus dari data di atas. Data di atas adalah parameter in vitro yang paling krusial untuk memprediksi deposisi baru. Selain itu, deposisi baru, total, dan kolerasi data farmakokinetik juga menjadi bagian penting dalam evaluasi sediaan inhalasi. Terus kita masuk ke dalam strategi formulasi evaluasi. Di mana yang pertama itu adalah peningkatan penetrasi. Nah, zat pengikat ini akan membuka barrier sehingga menyebabkan peningkatan penyerapan dan bioavailabilitas obat. Terus yang kedua adalah teknologi liposol, di mana fisikel lemak ini akan membungkus obat sehingga terjadinya pelepasan terkontrol dan disposisi di target sehingga mengurangi efek samping dari obat. Terus yang ketiga adalah optimasi alat, di mana MDI, DPI, dan nebulizer ini diformulasikan dengan menyesuaikan desain sehingga partikelnya itu tetap tepat sasaran. Dari ketiga di atas dapat dievaluasikan untuk melakukan pengujian uji laboratorium dan pengujian in vitro farmakokinetik farmakodinamik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.